Etnosains Pengasapan Ikan. Hai semuanya, saya Adinda Ayu Kurnia dengan NIM 2201064414. Saya Muhammad Akbar Misbahul Wahab dengan NIM 2201064428. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Maria Salsabila dengan NIM 2201064491. Halo, perkenalkan nama saya Lara Sena Hartono dengan NIM 2201064469. Hai, perkenalkan nama saya Eka Citra Wulandari dengan NIM 2201064474. Pengasapan ikan di Tambak Wedi, Kenjeran bukan sekedar kegiatan produksi makanan. Tradisi ini merupakan keterampilan turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para ibu belajar dari orang tua atau para pengasap senior, kemudian mengajarkannya kembali kepada anak-anak mereka melalui praktik langsung, sehingga proses belajar terjadi secara alami. Bagi masyarakat setempat, pekerjaan ini bukan hanya mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas sosial. Hampir seluruh keluarga di kawasan ini terlibat di dalamnya. Para suami menjadi nelayan, sementara para istri mengolah hasil laut menjadi ikan asap. Tidak heran jika di lingkungan ini muncul istilah gang ikan asap yang mencerminkan kuatnya identitas budaya komunitas pesisir Tambak Wedi. Kegiatan pengasapan ikan telah berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, produksi ikan asap dapat mencapai 1 hingga 3 kintal setiap harinya. Produk ini kemudian dijual tidak hanya di sekitar Kenjeran saja, tetapi juga dipasarkan ke Gersik, Sidoarjo, Madura, hingga menembus pasar internasional yaitu Malaysia dan juga Singapura. Masyarakat terlibat dalam rantai produksi yang lengkap, mulai dari nelayan, pengasap, pengepul, hingga pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengasapan ikan bukan hanya sekedar aktivitas rumah tangga biasa, tetapi sebuah sistem ekonomi budaya yang menopang kehidupan masyarakat pesisir di Tambak Wedi. Seiring berkembangnya produksi, kawasan Tambak Wedi juga menjadi tujuan wisata kuliner yang menarik. Banyak pembeli membeli datang langsung ke lokasi pengasapan untuk memperoleh ikan asap yang masih hangat dan segar. Pengunjung dapat melihat seluruh proses pembuatan, mulai dari penyiapan ikan, penyusunan tusuk bambu, hingga pengasapan menggunakan batok kelapa. Aktivitas terbuka ini menciptakan daya tarik edukatif. Pengunjung bukan hanya menikmati kuliner khas, tetapi juga memahami proses tradisional yang masih dipertahankan hingga kini. Hal ini menjadi Kampung Ikan Asap sebagai salah satu ikon wisata berbasis budaya di Surabaya. Pengasapan ikan juga memiliki fungsi penting dalam ketahanan pangan masyarakat pesisir. Melalui wawancara, diketahui bahwa ikan asap dapat bertahan 1 hingga 2 hari pada suhu ruang dan hingga 1 bulan bila disimpan dalam lemari pendingin, tanpa tambahan bahan pengawet. Proses ini bekerja secara alami, dikarenakan senyawa fenol dalam asap mampu menghambat pertumbuhan bakteri, sementara pengurangan kadar air mencegah ikan cepat rusak. Pengetahuan tradisional ini menunjukkan bahwa metode pengawetan yang diwariskan secara turun-temurun ternyata mengandung prinsip-prinsip sains yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Masyarakat Tambak Wedi juga menunjukkan kearifan dalam memilih bahan bakar. Mereka menggunakan batok kelapa karena menghasilkan panas yang stabil, warna ikan yang merata, dan aroma asap yang khas. Penggunaan bahan lokal ini mencerminkan kepedulian ekologis serta penghargaan terhadap sumber daya alam sekitar. Lebih dari itu, tradisi pengasapan ikan dipandang sebagai warisan keluarga yang harus dijaga. Walaupun tidak terikat langsung pada upacara adat, keberlanjutan usaha ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat pesisir terhadap laut sebagai sumber penghidupan. Melalui proses ini, pengasapan ikan tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai budaya dan identitas komunitas. Alat dan bahan untuk membuat ikan asap sebenarnya terbilang sederhana. Kalian hanya memerlukan yang pertama pastinya ikan, bisa dari air tawar
ataupun air asin. Yang kedua, batok kelapa atau bonggol jagung sebagai bahan bakar. Yang ketiga, tusuk bambu sebagai pegangan saat mengasap ikan. Dan alatnya kalian hanya perlu menyiapkan tong atau kaleng sebagai wadah untuk membuat bara api dan tatakan besi untuk meletakkan ikan. Untuk langkah pertama, potong ikan lalu tusuk menggunakan tusuk bambu. Pastikan tusuk bambunya yang tebal ya, agar peran bambu sebagai konduktor bisa bekerja dengan maksimal. Langkah kedua yaitu membuat bara dari batok kelapa. Di sini kami memiliki tips agar membuat bara bisa lebih cepat, yaitu dengan membakar batok kelapa di atas kompor terlebih dahulu. Asap dari pembakaran batok kelapa ini mengandung senyawa fenol, di mana senyawa fenol ini berperan sebagai antimikroba. Jadi, bakteri sulit tumbuh sehingga ikan menjadi lebih tahan lama. Asapnya juga memberikan aroma yang khas serta tampilan yang khas pada ikan asap, di mana kulit pada ikan asap terlihat lebih mengkilap kekuningan. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan ikan di atas tatakan besi. Nah, pada saat ini terjadi proses fisika yang disebut dengan perpindahan panas. Perpindahan panas yang terjadi saat ini yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi pada saat panas dari api merambat melalui tatakan besi menuju ke badan ikan. Konveksi terjadi pada saat asap dari batok kelapa memanaskan dan mematangkan ikan secara merata. Dan radiasi terjadi pada saat panas dari api memancar langsung ke permukaan ikan. Lama pengasapan ikan tergantung dari bahan bakar yang digunakan. Apabila menggunakan batok kelapa akan cenderung lebih cepat daripada menggunakan bonggol jagung, karena kadar air dari batok kelapa lebih sedikit daripada bonggol jagung. Ketika menggunakan batok kelapa, diperkirakan pada saat menit ke-10 ikan sudah bisa diangkat. Tetapi kalau ketika menggunakan bonggol jagung dibutuhkan waktu hingga 15-20 menit. Nah, pada proses ini pun kami juga memiliki tips, yaitu jangan terburu-buru untuk membalik ikan. Tunggu sampai bagian yang menghadap bara api itu kering terlebih dahulu untuk menghindari daging atau kulit dari ikan menempel pada tatakan besi yang menyebabkan tekstur dari ikan tadi hancur. Dan saat permukaan ikan sudah terlihat lebih menguning, mengkilat, dan ikan terlihat sudah lebih kering daripada sebelumnya, ikan bisa diangkat. Lalu ditiriskan untuk lebih mengurangi kadar air agar waktu penyimpanan ikan asap lebih lama. Sekian praktikum dari kami, semoga bermanfaat.